Assalamualaikum, halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Bagi kalian yang sedang sakit semoga cepat sembuh ya guys. Kali ini, hati Farid semakin tak karuan saat melihat mata besar Ayu. Apalagi saat itu bibir Ayu terlihat sedikit menggigit di hadapan Farid saat Farid tengah berbincang dengannya. Sungguh pikirannya sangat kacau dan kalang kabut. Hati dan kepala Farid seperti saling bergelut menentukan perasaan yang muncul kala itu. Tak lama Titin keluar membawa makanan dan minuman untuk mereka. Hal ini membuat Farid cukup lega untuk dapat keluar dari situasi yang dihadapinya. Farid lekas memilih masuk ke dalam dengan alasan ingin bermain dengan anaknya Sandi. Lalu dengan langkah tergesa-gesa Farid lekas meninggalkan Ayu dan Titin di sana. Farid lalu bercermin dan memikirkan apa yang dirasakan hatinya tersebut. Beberapa kali Farid juga terlihat memejamkan mata tanda gelisah dengan perasaannya itu. Beralih keesokan harinya saat Farid akan berangkat kerja. Terlihat Farid mengendarai motornya dan berlalu melewati rumah Ayu. Terlihat oleh Farid seseorang pria yang tidak dikenalnya tengah berada di depan rumah Ayu dengan ekspresi marah dan kebingungan. Kemudian Farid coba memberanikan bertanya kepada pria asing itu. Diketahuilah bahwasanya orang itu bernama Saipul dan dia merupakan kenalan Ayu yang berasal dari Ciamis. Farid lalu bertanya kembali mengenai keperluannya di kampung ini dan terhadap Ayu. Namun, belum sampai Saipullah menjawab sosok Ayu keluar dari rumahnya. Terlihat Saipul menuju Ayu dengan tergesa-gesa, tak jelas yang mereka bicarakan. Namun, terlihat sangat jelas di mata Farid Ayu dan Saipul sedikit berdebat mempersoalkan sesuatu. Karena sikap Farid yang tak selalu ingin tahu masalah orang lain, Farid pun lekas meninggalkan mereka. Di waktu yang sama Titin istri Farid juga tengah menjalankan aktivitasnya kembali. Terlihat saat itu Titin sedang berkumpul bersama beberapa ibu kader lainnya, lalu tak berapa lama beberapa ibu-ibu di sana seperti membicarakan Ayu. Telah didengar oleh Titin ketidaksukaan mereka terhadap Ayu. Tentu saja hal ini bukanlah hal baik bagi mereka. Titin yang mendengar hal itu jelas menolak pendapat mereka. Di mata Titin, Ayu merupakan perempuan baik dan menyenangkan. Kalaupun benarnya kabar tersebut, jelaslah Farid yang akan digoda Ayu dan bukanlah suami mereka yang sudah pada tua, pikir Titin lucu. Titin tak menyadari Farid kini tengah dihempas perasaan aneh terhadap Ayu. Walaupun Farid belum menentukan sikapnya. Namun, sebenarnya perasaan Farid sangatlah mengganggu jiwanya. Tak lama kemudian ibu-ibu kader di sana juga kembali menceritakan mengenai kabar suara penyanyi sinden yang kerap terdengar oleh beberapa warga di sana. Bahkan, seorang anak dari ibu-ibu kader di sana menjadi salah satu yang melihat akan sebuah rombongan besar dengan baju adat Sunda dipimpin oleh seorang wanita cantik berbaju kebaya di depan rombongan itu. Walaupun hal ini terucap oleh seorang anak kecil, namun hal itu cukup membuat ibu-ibu yang bercerita sedikit merinding. Setelah selesai dalam kegiatannya di balai desa, Titin lalu pulang ke rumahnya. Setibanya di rumah terlihat Ayu yang tengah menangis di depan rumah Titin. Dengan bingung Titin segera melangkah menuju Ayu. Singkat waktu Ayu dan Titin mengobrol mengenai keadaan Ayu. Titin cukup iba mendengar cerita Ayu waktu itu. Ayu berkata bahwa pagi tadi seorang temannya yang Ayu kenal di Ciamis selalu memaksa Ayu untuk menikahinya. Namun, Ayu tidak menyukainya. Hal inilah yang selalu membuat risih dan merasa kehidupannya selalu terganggu. Di waktu lain Farid juga tengah selesai dari pekerjaannya. Kemudian, dengan tak sengaja Farid melihat Saipul yang tengah keluar dari kampung mereka mengendarai mobil jeep. Dan, ketika Saipullah akan meninggalkan kampung itu, Farid segera menahan sebentar Saipullah untuk sekedar berbincang saja. Farid berkata bahwa Ayu cukup dekat dengan keluarganya dan mereka sering berbincang dengan Ayu jika ada waktu lapang. Mendengar hal itu Saipul lantas berkata, "Hati-hati Kang, jangan terlalu dekat dengannya," ucap Saipul dengan ekspresi marah dan sedih. Mendengar hal aneh dari Saipul, Farid hanya berbaik sangka. Mungkin karena pertengkarannya tadi membuat Saipul berkata jelek mengenai Ayu, sahabat istrinya itu. Tak lama Saipul pun pergi berlalu dari pandangan Farid yang masih menyimpan tanya di benaknya itu.
Setibanya di rumah, Farid juga melihat Ayu dan Titin yang masih berbincang. Terlihat bekas tangis masih melekat di mata Ayu. Kemudian Farid bergabung dalam obrolan tersebut. Mendengar penjelasan dari sudut pandang Ayu, Farid semakin bingung antara penjelasan Saipul dan argumentasi yang Ayu paparkan. Karena tak ingin bingung dan terlalu jauh memikirkan kehidupan orang lain, Farid hanya berkata untuk sabar daja kepada Ayu. Tak lama saat mereka berbincang, Wiwin anak Titin menangis dari arah kamar. Mendengar Wiwin menangis, lalu Titin bergegas berlari ke arah anaknya itu. Tinggallah Ayu dan Farid yang kini hanya berdua di teras rumahnya. Tangis Ayu kembali jatuh di hadapan Farid. Melihat Ayu yang sangat terlihat sedih, tanpa sadar tangan Farid meraih tangan Ayu dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Farid sangat kaget dengan apa yang dilakukannya itu dan segera melepaskan tangannya dari tangan Ayu. Tangis Ayu perlahan reda saat tangan Farid menggenggam tangannya tadi. Lalu, sisa air mata Ayu sapu dengan tangannya dan menggantinya dengan senyum manis tanda terima kasih terhadap Farid. Ayu lalu berkata, "Andai aku punya suami seperti Farid," ucapnya. Kini Ayu dan Farid saling memandang. Farid yang mulai terjatuh dalam pandangan Ayu, seperti hanyut dalam perasaan yang sangat berbunga-bunga. Begitupun Ayu, pandangannya tak henti menatap wajah tampan Farid. Ayu melihat Farid seolah tak pernah merasakan kebahagiaan dari seorang lelaki. Namun, untuk kali ini, Ayu benar-benar sangat terpesona dengan apa yang dimiliki Farid. Mendengar langkah kaki Titin yang mendekat, Ayu dan Farid pun saling membuang muka mereka secara bersamaan. "Aduh, bangun tidur jadi suka nangis kalau bangun teh si Wiwin mah," ucap Titin sembari membawa Wiwin anaknya. Seolah menutup momen yang terjadi dengan Ayu, Farid lalu memangku anaknya untuk dibawa masuk ke dalam bersama Farid. Hati Farid sangat bergejolak dengan Ayu saat ini. Namun, di lubuk hati yang sangat dalam juga tersimpan perasaan bersalah dengan perilakunya yang tentu saja mendurhakai istrinya Titin. Wajah Farid berubah lesu, tak tahu apa yang mesti dilakukan. Matanya terus memandang anaknya Wiwin. "Mungkin ini hanya nafsu sesaat. Maafin bapak sayang," ucap Farid kepada anaknya Wiwin seolah sedikit menyadari kesalahannya. Bersamaan dengan itu, Titin dan Ayu juga masih terlihat berbincang di teras depan rumah Farid. Farid lalu masuk ke kamar mandi dan segera membasahi wajahnya dengan air. Matanya lalu menatap cermin di depannya dan menatap dalam-dalam wajahnya sendiri di dalam cermin. Seolah apa yang kini dirasakan Farid ingin terjawab oleh bayangan dirinya sendiri. Lamunan Farid juga terus terbawa sampai waktunya tidur malam. Saat itu pikiran Farid tak henti memikirkan perasaan yang dirasakan oleh hatinya sendiri. Melihat suaminya dengan gelagat aneh, Titin lalu bertanya mengenai keadaan Farid yang terlihat sering melamun. Farid hanya menjawab bahwa banyak sekali pekerjaan yang mesti Farid kerjakan. "Dan itulah mengapa Farid sering melamun," jawab Farid menutup kenyataan dari lamunannya. Titin lalu menatap dalam-dalam wajah suaminya itu. Lalu Titin mendekati wajah Farid dan mencium pipi kiri Farid sambil berkata terima kasih atas kerja keras yang sudah dilakukan Farid untuknya dan anak-anak. Titin pun lantas memeluk Farid dengan erat. Tak berselang lama, sesaat obrolan Farid dan Titin, tiba-tiba terdengar suara Sandi berteriak ketakutan di dalam kamarnya yang bersebelahan dengan kamar Farid dan Titin. Sontak saja hal itu membuat Farid dan Titin segera berlari ke arah kamar Sandi. Setibanya di kamar Sandi, Farid dan Titin melihat anaknya yang tengah duduk di pojok kamarnya sambil menutup matanya dan berteriak seolah ketakutan. Farid lekas segera menuju anaknya tersebut untuk menanyakan perihal apa yang terjadi. Dengan terbata-bata diiringi tangisan, Sandi berkata, jika saat akan tidur terdapat sosok wanita yang tersenyum pada Sandi. Wanita itu sangatlah cantik, namun secara tiba-tiba berubah menjadi menyeramkan dan seolah ingin menerkam Sandi. Mendengar anaknya demikian, Farid lantas membawa Sandi untuk tidur bersamanya dan juga Titin. Titin juga turut andil menenangkan Sandi yang masih sesenggukan menangis dan ketakutan. Tak lama setelah Sandi tidur, lalu Farid berkata kepada Titin untuk segera juga memejamkan matanya itu. Hingga akhirnya Titin pun terlelap dalam tidurnya.
melihat Titin yang tengah pulas tertidur lalu Farid memandang wajah istrinya tersebut. Dan tanpa terasa hatinya seperti teriris pilu merasakan sebuah kesedihan. Hal ini muncul karena rasa bersalahnya atas hati Farid yang tengah diterpa perasaan yang muncul kepada Ayu. Esok hari saat pagi, Farid yang tengah bersiap berangkat bekerja seperti biasa tak lupa mencium kening Titin, hingga beberapa saat kemudian di perjalanan menuju kantornya Farid melihat kembali Saipul masuk melewati gerbang kampungnya. Farid yang penasaran dengan sosok Saipul lalu memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Entah apa yang kini ada di pikiran Farid, semua yang berhubungan dengan Ayu selalu ingin Farid ketahui. Beberapa waktu sudah Farid mengikuti Saipul dari belakang, dan benar saja Saipul, ternyata sesuai dugaan Farid, dia kini tengah kembali menemui Ayu. Tak lama, terlihat oleh Farid Ayu dan Saipul tengah cekcok dengan cukup sengit walaupun tak tahu apa yang mereka perbincangkan. Namun, Farid dapat memastikan bahwa mereka tengah beradu argumen. Kemudian entah apa yang terjadi dengan Farid melihat Ayu yang seperti terpojok oleh Saipul, tiba-tiba Farid bergegas menemui mereka. Farid lalu berdiri di depan Ayu, dan bertanya kepada Saipul maksud dan tujuannya menemui Ayu. Obrolan panas pun kembali terjadi antara Farid dan Saipul, hingga akhirnya diketahuilah yang tak terduga oleh Farid. Saipul sebenarnya merupakan mantan suami Ayu. Namun yang menjadi hal janggal dari hubungan Ayu dan Saipul adalah mereka sama sekali tak mau memberitahukan alasan perdebatan mereka kala itu. Seolah banyak hal yang misterius yang terjadi di antara mereka. Melihat Farid yang mencoba menahan Saipul, lalu Saipul pun memutuskan untuk pergi dari hadapan Ayu dan Farid. Setelah berlalunya Saipul, secara tiba-tiba Ayu menangis kembali dan tak lupa mengucapkan rasa terima kasihnya kepada Farid. Namun, yang menjadi hal tak terduga adalah Ayu secara spontan memeluk Farid sambil menangis. Hal itu membuat Farid menjadi salah tingkah dan kebingungan. Tentu saja karena Farid takut warga yang mungkin melihatnya akan menilai hal yang buruk apabila Ayu terlihat memeluk Farid dengan erat. Dengan lemah lembut lalu Farid perlahan melepaskan belenggu pelukan dari Ayu. Farid pun lantas pergi kembali menuju kantor menaiki sepeda motornya. Di perjalanan Farid terlihat sedikit melamun atas peristiwa itu. Tapi, kali ini lain Farid tanpa sadar terlihat tersenyum senang. Entah apa yang dipikirkannya kala itu, tapi yang jelas Farid seperti terlahir kembali dengan semangat baru. Semenjak perasaan itu muncul Farid merasa hidupnya bergairah kembali. Satu hari saat hari Minggu terdapat sebuah pesta pernikahan di kampung Farid. Seperti yang sudah diceritakan sang pengantin didandani oleh Ayu kala itu. Saat akad dan acara resepsi beberapa waktu berjalan dengan lancar, hingga sebuah peristiwa terjadi. Sang pengantin yang saat itu dipanggil naik untuk ikut naik ke panggung bersama biduan tiba-tiba berkata bahwa dirinya ingin menyanyikan sebuah lagu. Namun, yang menjadi hal ganjil adalah sang pengantin wanita bukanlah menyanyikan lagu dangdut melainkan melantunkan sebuah nyanyian yang biasa dibawakan oleh seorang sinden wanita Sunda. Nyanyiannya begitu lirih dan penuh daya mistis, semua orang yang hadir merasa aneh dengan pengantin itu. Semua orang terdiam tak mengerti akan situasi yang terjadi. Beberapa penabuh gendang mencoba untuk menyelaraskan nyanyian pengantin itu. Namun, lagi-lagi hal tak terduga terjadi, sang pengantin seolah-olah menari lembut dengan mata terpejam. Hingga akhirnya di akhir lagu dan tariannya pengantin wanita itu terjatuh tak berdaya. Sontak saja semua orang kaget dan heran dengan apa yang terjadi saat itu. Beberapa orang mulai berkumpul, bahkan beberapa orang yang berkerumun dan berkata bahwa lagu yang dinyanyikan sangat mirip dengan teror seorang penyanyi sinden saat malam hari yang sempat terdengar oleh beberapa orang warga di sana. Acara pernikahan itu menjadi sedikit kacau dirasakan. Selesai pernikahan itu, para warga masih membicarakan perihal kejadian sang pengantin yang melakukan hal aneh hingga beberapa hari ke depan. Rasa takut mulai menghampiri hati para warga di sana. Beragam asumsi terlahir dari pikiran beberapa warga. Ada yang berkata bahwa terdapat orang yang melakukan pesugihan, hingga ada pula yang mengatakan hal itu terjadi karena ada orang yang iri dengan pernikahan itu. Entah apa yang terjadi, tak satupun orang yang mengetahui hal sebenarnya.
Satu hari Haji Eden, pemilik kontrakan Ayu yang tengah pulang dari keperluannya, secara tak sengaja melihat Ayu tengah berdiri di damping rumahnya. Terlihat Ayu seperti menabur sesuatu di sekitar rumah tersebut, hingga akhirnya Haji Eden memberanikan diri bertanya kepada Ayu atas apa yang sedang dilakukannya. Terlihat wajah Ayu kaget ketika tiba-tiba Haji Eden berada di belakangnya, sambil bertanya mengenai hal yang baru saja dilakukan Ayu, dengan alasan sedang menabur garam, karena banyaknya ular yang beberapa kali masuk ke rumah Ayu. Menjawab pertanyaan Haji Eden. Kok si Ayu jarang kesini ya? Tanya Titin kepada Farid. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Farid mendengar pertanyaan itu. Farid tahu akan apa yang sebenarnya terjadi, hingga terdengar suara ketukan pintu menghentikan obrolan mereka. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang memberi salam. Terlihat seorang warga kampung tersebut mendatangi rumah Farid dan memberitahukan bahwasanya Dadan tetangga mereka tengah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Farid yang cukup dekat dengan Dadan lantas segera menemui tetangganya tersebut. Tak disangka sesampainya di sana Dadan telah tiada. Kematiannya hampir sama dengan Ujang beberapa waktu lalu. Semua orang semakin gempar dengan keadaan ini. 2 kali kematian warga mereka yang hampir sama membuat keadaan kampung menjadi tidak nyaman. Selesai dari melayat, Farid kembali ke rumahnya dengan perasaan tak percaya. Istrinya Titin juga cukup terpukul dan heran dengan kematian tetangganya itu. Semua perkara yang terjadi di kampungnya membuat Titin untuk ingin pergi saja dari sana. Esok hari saat sore Farid habis pulang dari pekerjaannya, sambil membawa bingkisan untuk kedua anaknya. Sambil memberi salam dan masuk ke dalam rumah, Farid sedikit berteriak memanggil kedua anaknya. Namun, saat Farid masuk menemui istrinya di dalam, seketika pandangan Farid berhenti dan suasana menjadi sedikit canggung. Titin kini tengah berada bersama Ayu yang sedang mengobrol. Pandangan Ayu sangat tajam melihat Farid dengan sedikit simpul di bibirnya. Kok si Ayu jarang kesini ya? Tanya Titin kepada Farid. Tak ada jawaban yang keluar dari mulut Farid mendengar pertanyaan itu. Farid tahu akan apa yang sebenarnya terjadi, hingga terdengar suara ketukan pintu menghentikan obrolan mereka. Tok, tok, tok. Assalamualaikum. Terdengar suara seseorang memberi salam. Terlihat seorang warga kampung tersebut mendatangi rumah Farid dan memberitahukan bahwasanya Dadan tetangga mereka tengah berada dalam keadaan yang mengkhawatirkan. Farid yang cukup dekat dengan Dadan lantas segera menemui tetangganya tersebut. Tak disangka sesampainya di sana Dadan telah tiada. Kematiannya hampir sama dengan Ujang beberapa waktu lalu. Semua orang semakin gempar dengan keadaan ini. 2 kali kematian warga mereka yang hampir sama membuat keadaan kampung menjadi tidak nyaman. Selesai dari melayat, Farid kembali ke rumahnya dengan perasaan tak percaya. Istrinya Titin juga cukup terpukul dan heran dengan kematian tetangganya itu. Semua perkara yang terjadi di kampungnya membuat Titin untuk ingin pergi saja dari sana. Esok hari saat sore Farid habis pulang dari pekerjaannya, sambil membawa bingkisan untuk kedua anaknya. Sambil memberi salam dan masuk ke dalam rumah, Farid sedikit berteriak memanggil kedua anaknya. Namun, saat Farid masuk menemui istrinya di dalam, seketika pandangan Farid berhenti dan suasana menjadi sedikit canggung. Titin kini tengah berada bersama Ayu yang sedang mengobrol. Pandangan Ayu sangat tajam melihat Farid dengan sedikit simpul di bibirnya. Titin lalu berkata kepada Farid bahwasanya Ayu baru pulang dari Tasikmalaya dan berkata bahwa Ayu sangat rindu dengan Titin dan kedua anaknya Waiwin dan Sandi. Melihat Ayu yang kini ada di rumahnya, Farid tak banyak bicara, pandangannya selalu kabur menolak mata Ayu yang selalu mengincarnya. Hingga akhirnya beberapa waktu kemudian Farid berinisiatif untuk izin kepada Titin pergi keluar rumah untuk membeli kopi. Hal ini dilakukan untuk menghindar dari suasana tak nyaman itu. Di perjalanan menuju warung, Farid berjalan dan melewati rumah Ayu. Terlihat sosok Saipul berdiri mengetuk-ngetuk pintu kontrakan Ayu. Farid kemudian menghampiri Saipul untuk bertanya maksud dan tujuannya sering datang ke kampungnya dan menemui Ayu. Saipul lalu berkata ada hal yang mesti dibereskan oleh mereka berdua.
Farid yang memang ingin tahu masa lalu Saipul lalu mengajaknya pergi bersama ke warung sambil berkata bahwa Ayu sedang tidak ada di rumahnya. Singkat waktu mereka pun sepakat untuk pergi ke sebuah warung guna mengobrol. Di dalam obrolan mereka Farid lantas menanyakan maksud dan alasan apa yang Saipul miliki menemui Ayu. "Punten Kang, sebelumnya kalau boleh tahu apa sebenarnya yang terjadi di antara kalian, bukan bermaksud ingin tahu dan ikut campur. Tapi di kampung ini, jika salah satu warga mempunyai masalah, mesti dibicarakan secara kekeluargaan. Kulihat Akang beberapa kali masuk ke kampung kami, tanpa memberitahu alasan Akang," tanya Farid. Saipul pun akhirnya menjawab, 3 tahun sudah aku menjalin rumah tangga bersama Ayu dan memiliki seorang anak yaitu Rizal. Maafkan aku sebelumnya telah berani masuk ke sini tanpa permisi. Tapi, ada hal yang harus aku hentikan dari mantan saya Ayu Kang, jawabnya. Farid sedikit tak mengerti dengan jawaban Saipul dan kembali sedikit mendesak untuk menjelaskan perkataannya itu. Lalu, Saipul pun kembali menjelaskan bahwasanya kini istri sahnya tengah dalam keadaan sakit parah, tubuhnya kaku tak bisa bergerak. Hal ini terjadi karena saat itu Ayu tak menerima Saipul dimiliki oleh orang lain saat mereka bersepakat bercerai. Bagi Ayu, melihat orang yang pernah dicintainya bahagia adalah sesuatu yang harus dihentikan. Watak asli Ayu sebenarnya sangat brutal dan di luar dugaan. Saipul juga sebenarnya tahu akan perilaku Ayu yang selalu memakai susuk dan ilmu-ilmu hitam untuk mencapai tujuannya, dan itulah yang membuat Saipul menceraikan Ayu kala itu. Penyakit istrinya juga Saipul yakin dilakukan oleh Ayu. Hal itu Saipul curigai karena pernah suatu ketika saat masih bersama Ayu. Ayu pernah berselisih paham dengan salah seorang temannya. Setibanya di rumah Ayu dengan sombongnya berkata di hadapan Saipul akan melakukan sesuatu kepada temannya itu. Hingga benar saja teman itu terserang penyakit persis dengan yang istri sahnya Saipul kini alami. Farid tak bisa berkata apapun, keadaan yang dijelaskan Saipul sangat persis dengan beberapa penyakit yang sebelumnya menimpa Ujang dan Dadan. Namun, Farid tak bisa menuduh begitu saja karena tak ada bukti jelas unyuk masalah semacam ini. Farid dan Saipul akhirnya saling berpamitan setelah mereka berbincang. Farid juga mengatakan untuk datang saja lain waktu ke sini. Mendengar apa yang diketahuinya, Farid lalu menemui beberapa kerabat dan teman Ujang terlebih dahulu. Dengan basa-basi dan menelisik informasi diketahuilah bahwa sebelumnya kematiannya Ujang dan Dadan sempat berkata ingin mendekati Ayu. Dadan mungkin wajar saja karena dia seorang duda. Tapi untuk Ujang, salah seorang temannya pernah mengobrol dengan Ujang yang ingin menjadikan Ayu istri keduanya atau mungkin selingkuhannya. Benang merah mulai sedikit terkuak dengan apa yang Farid pikirkan. Tapi, tak cukup sampai di situ, Farid terus mencari sebanyak mungkin keterkaitan Ayu dengan kejadian-kejadian ganjil yang menimpa kampungnya tersebut. Setelah beberapa lama mencari informasi, Farid pun kembali ke rumah karena rasa lapar mulai hebat menyerang. Wajar saja setibanya di rumah Farid belum memasukkan makanan berat di perutnya itu karena terdapat Ayu yang sedang berbincang dengan istrinya itu. Farid lalu masuk ke dalam rumah dan tiba-tiba istrinya muncul di hadapan Farid menanyakan perihal kepergiannya yang begitu lama. Farid lalu meminta maaf dan bertanya kemana Ayu. Titin lekas menjawab bahwa Ayu telah kembali ke rumahnya sambil segera menyuruh Farid bersiap pergi ke meja makan yang sudah tersedia makanan. Di meja makan, Farid dan Titin sedikit berbincang ringan. "Jangan terlalu dekat dengan Ayu yang Neng," ucap Farid. Dahi Titin mulai mengerut mendengar Farid tiba-tiba saja berkata demikian. Titin lantas bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Farid lantas berkata dan menjawab bahwa hal itu ditakutkan akan menimbulkan fitnah di antara mereka. Farid juga menjelaskan bahwa sebenarnya beberapa warga di sini juga ada yang mengincar Ayu untuk dijadikan istri, dan kedekatan Ayu dengan Titin takut membuat penilaian mereka buruk kepada Farid dan keluarganya. Titin tidak sependapat dengan argumentasi Farid. Titin malah menjawab bahwa memang dasarnya saja beberapa warga desanya mata keranjang melihat wanita cantik berada di sini. Farid lalu tak meneruskan perbincangannya itu.
Titin yang terlihat sangat membela Ayu dengan ekspresi tak nyaman membuat Farid segera mengalihkan obrolan mereka berdua. Selesai makan akhirnya Farid bermaksud pergi ke kamar mandi untuk membersihkan badannya. Kamar mandi Farid kala itu harus melewati sebuah jendela besar di ruang tamu. Dan ketika Farid berjalan dan menengok ke arah jendela terlihat sosok Ayu yang tengah memandanginya dengan pandangan marah. Farid yang kaget lalu memejamkan mata beberapa kali untuk memastikan. Namun, tiba-tiba saja sosok Ayu hilang begitu saja dan membuat Farid keheranan. Farid tertegun dengan apa yang baru saja dilihatnya. Mungkin saja aku terlalu memikirkan masalah ini, ucap Farid. Di sela-sela mandinya Farid seolah mendengar suara sinden itu bernyanyi kembali. Deburan air Farid hentikan untuk memastikan suara itu. Hingga akhirnya suara itu semakin nyaring. Bapak, Bapak, cepat keluar Pak, teriak Sandi anak Farid. Segera Farid membalut tubuhnya dengan handuk dan keluar menuju Sandi. Dengan isak tangis Sandi berkata bahwa Titin tiba-tiba terjatuh. Tentu saja hal ini membuat Farid khawatir. Benar saja Titin kini tergeletak di lantai tak berdaya. Farid yang melihat istrinya terlentang di lantai langsung saja memangku Titin dan membawanya ke atas ranjang. Hingga waktu pagi keadaan Titin tak juga sadarkan diri, suhu tubuhnya semakin memanas. Hingga akhirnya Farid memutuskan untuk tak bekerja dan mengurus istrinya yang tengah sakit tersebut. Berbagai cara Farid lakukan untuk sedikit meredakan sakit istrinya. Namun tetap saja hal itu tak berguna sama sekali. Sampai beberapa jam kemudian Titin tersadar. Namun, yang mengejutkan tubuh Titin, tiba-tiba tak bisa digerakkan. Tubuhnya mematung persis seperti apa yang dialami Dadan dan Ujang. Sungguh terluka hati Farid melihat istrinya seperti itu. Pikirannya teringat akan perkataan Saipul atas apa yang Ayu lakukan. Apakah semua ini ulah Ayu, pikir Farid melamun. Beberapa tetangga pun mulai menjenguk keadaan Titin kecuali Ayu. Farid hanya bisa terdiam menyesali perbuatannya yang membuat Ayu sedikit berani mengumbar perasaannya. Farid pun mencoba untuk mencari Ayu di kontrakannya kala itu. Namun, tak terlihat batang hidung Ayu sama sekali. Pikiran Farid semakin kacau, hatinya dipenuhi rasa sedih dan amarah atas peristiwa yang menimpa Titin istri tercintanya. Hingga beberapa hari ke depan Titin tak kunjung membaik bersamaan dengan hilangnya Ayu yang pergi entah kemana. Pekerjaan Farid pun mulai terbengkalai dengan datangnya surat teguran dari kantor di mana Farid bekerja. Semua ini berubah secara cepat membuat Farid sedikit depresi dengan keadaannya kini. Lalu, terdengar suara ketukan pintu. "Assalamualaikum Farid," teriaknya. Saipul kini datang menemui Farid. Saipul mengetahui keadaan Farid dan istrinya saat akan mencari kembali Ayu. Di tengah pertemuan mereka terlihat Farid dengan keadaan yang sangat kacau. Tak terlihat lagi Farid yang rapi dan wangi. Sekarang Farid hanya memikirkan istrinya hingga tak sanggup mengurus dirinya sendiri. Saipul yang melihat Farid seperti itu sangatlah iba dan kasihan. Saipul lalu menghibur Farid dan bertukar cerita mengenai hal yang sama-sama menimpa mereka. Tak ada perbincangan yang bisa membuat Farid tersenyum saat ini. Hanya satu tujuan Farid, yaitu menemukan Ayu. Tak sampai di situ, suara sinden semakin marak terdengar oleh warga di sana. Bahkan sampai beberapa kali sosok penampakan sering terlihat oleh warga kampung itu. Suasana kampung mulai membuat tak nyaman orang-orang, bahkan beberapa tetangga yang mempunyai tempat tinggal lain mulai beralih pindah ke kampung sebelah. Bahkan sampai ada yang rela menjual rumahnya dengan murah agar dapat segera pergi dari kampung tersebut. Satu hari saat Farid merenung di teras rumahnya, seorang bapak pos datang dan memberikan sebuah surat kepadanya. Dengan wajah lusuh Farid segera membuka surat tersebut dan black pikiran dan hati Farid tersentak dengan hebat. Surat pemecatan dirinya kini ada di hadapannya. Sirna sudah harapan Farid menjadi PNS. Bagai luka ditabur garam, rasa sakit melukai hatinya yang sedang dalam keadaan pilu. Belum sembuh istri tercintanya, kini masa depannya pun kandas begitu saja.
Farid tertunduk lesu dan meneteskan air matanya. Beberapa orang yang melihat dan bertanya mengenai keadaannya tak mampu membuat Farid menjawab pertanyaan para tetangganya. Farid hanya terdiam, entah apa yang ada di pikirannya. Sedalam-dalamnya samudera tak akan sanggup menyaingi dalamnya luka Farid. Hingga waktu malam tiba, mungkin sekitar pukul 10 malam. Farid yang masih duduk terdiam tiba-tiba mendengar suara sinden itu kembali bersenandung. Tapi, ada yang lain terdengar oleh Farid, suara tawa menemani suara sinden itu. Hingga Farid berdiri seketika dan berjalan menuju suatu tempat. Tok, 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 suara pintu diketuk terdengar. "Ah Farid, tumben datang ke sini malam-malam ucap Ayu. Ya, suara itu seperti menuntun Farid atas kehadiran Ayu yang kini berada di rumahnya. Entah mengapa tak kala suara itu datang, Farid seketika yakin bahwa Ayu sangat dekat dengan dirinya. Farid lantas masuk ke dalam rumah Ayu sambil menutup pintu tanpa berbicara sepatah kata pun. "Maafkan Ayu Ayu tak tahu Teh Titin sedang sakit. Aku baru saja pulang dari merias di Cianjur dan belum sempat menjenguk Teh Titin. Ini juga beritanya aku baru terima dari Bu Hajah Eden ucap Ayu dengan wajah ibanya. Namun, Farid tak menjawab apapun yang Ayu katakan. Matanya terus memandang Ayu dan membuat Ayu sedikit kebingungan. Farid, kenapa juga sakit? Apakah Tena terlalu capek merawat Teh Titin? Tanya Ayu keheranan. Atau, mau membicarakan tawaran Ayu beberapa waktu lalu ya? Ucap Ayu, wajahnya berubah manja dan matanya menggoda Farid. Melihat hal itu, Farid seketika berteriak. "Diem! Kamu!" teriak Farid. Ayu seketika kaget dan ketakutan melihat Farid segarang itu. Ayu dengan wajah bingungnya hanya bisa terdiam. Pelajaran penting yang bisa diambil dari cerita ini, jaga mata, hati kalian ya guys. Buat Ayu, nama samaran, atau siapapun itu. Jangan merusak rumah tangga orang lain yang gak baik. Di luar sana masih banyak laki-laki yang masih lajang, dan tidak harus suami orang lain. Semoga saja buat semua rumah tangga kalian selalu dilindungi sama Allah. Dijauhkan dari hal-hal yang enggak diinginkan ya guys, amin. Jika kalian suka sama ceritanya silahkan tekan tombol subscribe, like, dan share ya guys. Tak lupa juga aktifkan lonceng notifikasinya, agar kalian enggak ketinggalan cerita horor lainnya dari saya. Cukup sekian dari saya guys, makasih, assalamualaikum.